Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fidyuna Lufia dari kelas PAI 2C. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan mayat jenazah atau mayat perempuan. Nah, pertama-tama yang kita butuhkan yaitu ada 3 air. Yang pertama air bersih, kemudian air sabun, dan yang ketiga yaitu kapur barus. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan ialah mengeluarkan kotoran yang ada dalam tubuh si mayit. Nah, apabila si mayit ini sebelum meninggal ini terdapat kotoran atau ia sudah makan dan terdapatlah kotoran di dalam tubuh si mayit, maka hendaklah kita mengeluarkannya. Yang pertama, hal yang harus kita lakukan yaitu menekan perut si mayit sambil menekuk punggungnya. Secara perlahan ditekan perutnya. Ketika sudah dipastikan kotoran tersebut sudah keluar, maka kita bersihkan kotoran tersebut menggunakan air bersih. Nah, ketika kita membersihkan kotoran tersebut, hendaklah kita menggunakan helai kain di jari jemari kita, di tangan kita untuk membersihkan kotorannya tersebut. Nah, setelah itu selanjutnya yaitu kita istinjakan si mayit tersebut. Nah, sebagaimana niatnya, nawaitul istinja'a minal mayyitati fardal alayya lillahi ta'ala, menggunakan air bersih. Nah, ketika kita membersihkan mayit tersebut, hendaklah usahakan aurat mayit tersebut tidak kelihatan. Nah, kemudian kita membersihkan seluruh lubang yang ada di mayit atau seluruh rongga-rongga mayit. Nah, sebelumnya kita membersihkan matanya, kedua matanya. Nah, ketika kainnya itu sudah kotor, nah bisa digunakan lagi di sebelahnya, yaitu kedua lubang hidungnya. Nah, ketika sudah kotor, hendaklah mengganti dengan kain yang baru. Kemudian membersihkan giginya supaya bersih. Lanjut, kita bersihkan lubang telinganya. Habis itu pusarnya. Nah, kemudian kubul dan duburnya. Nah, setelah semuanya dipastikan sudah bersih, rongga-rongga sama lubang-lubang si mayit tersebut, hendaklah kita memandikan jenazah. Selanjutnya yaitu kita memandikan si mayitnya, yaitu dengan membaca niat, yaitu nawaitul ghusla lihadzal mayyitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Nah, kemudian kita ambil air bersih tadi lalu menyiramkannya ke tubuh si mayit. Nah, hendaklah ketika kita menyiramkan air ke tubuh si mayit ini, kita menantinya terlebih dahulu dengan tangan kita supaya mayit tersebut tidak tersakiti. Nah, kemudian setelah kita membasuhnya atau menyiramnya dengan air bersih tadi, lanjut kita membersihkannya dengan air sabun. Nah, ketika kita membersihkannya dengan air sabun ini, hendaklah mengusap-usap tubuh si mayit supaya bersih. Ketika kita membersihkan tubuh si mayit ini dengan air sabun ini, hendaklah kita membersihkan semua lipatan-lipatan yang ada di tubuh si mayit, di bagian ketiaknya atau selangkangannya, atau di lipatan tangannya, lipatan lututnya, yang jelas di semua lipatan yang ada di tubuh si mayit. Nah,
Ketika semuanya sudah kita bersihkan dengan air sabun, lalu kita bilas lagi dengan air bersih. Ketika kita sudah membilasnya dengan air bersih, lanjut kita menyiramkannya dengan air kapur barus. Nah, gunanya air kapur barus ini untuk apa? Itu untuk mengawetkan si mayit. Nah, habislah dalam cara memandikan si mayit. Kemudian lanjut untuk mewudukan si mayit tersebut. Nah, sebagaimana niatnya, nawaitu wudu'a lihadzal mayyitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Lalu kita ambil air bersih, kemudian mengusapkannya ke wajah si mayit sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Lanjut membasuh kepalanya atau rambutnya juga sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali juga. Nah, setelah kita wudukan, lanjut untuk mandi 9. Nah, dalam mandi 9 ini hendaklah kita baringkan mayit tersebut ke arah sebelah kanan. Sebagaimana niatnya, Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Nah, ini sambil menyiramkan air ke tubuh si mayit sambil memiringkannya ke arah kanan. Nah, ketika memiringkan si mayit ini, hendaklah diusahakan tidak terlihat auratnya. Nah, kemudian yaitu memandikan 9 ini, mandi 9 ini yaitu dengan memiringkan badan si mayit ke sebelah kiri. Nah, dengan membaca niat Ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita bersihkan secara keseluruhannya dari atas hingga ujung kaki si mayit ini dengan membacakan Ghufranaka ya Allah ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Nah, ini sebanyak 3 kali juga. Nah, setelah mandi 9 ini, lanjut kita ganti kain yang telah basah ini dengan kain yang sudah kering. Nah, ketika menggantinya, usahakan juga auratnya tidak terlihat. Nah, ketika kita sudah menggantinya dengan kain yang kering, nah hendaklah kita mengangkat si mayit tersebut secara perlahan. Dengan cara seperti ini ke tempat mengkafankan si mayit. Nah, mungkin hanya itu praktek memandikan jenazah dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf karena kesalahan berasal dari saya dan kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hanya itu dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.